Calon Wakil Wali Kota nomor urut 4, Diki Chandra, menyebut Fiman adalah orang yang paling kecil potensinya melakukan korupsi, jika dipercaya memimpin kota Tasikmalaya. Hal itu ia lontarkan saat menjawab pertanyaan awak redaksi Radar Tasikmalaya Group tentang korupsi dalam diskusi bertajuk Radar Bertanya di Studio Radar Tasikmalaya TV pada Kamis 24 Oktober 2024. Dalam diskusi yang disiarkan secara daring lewat media sosial, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut 4 ini mengawali diskusi dengan paparan visi misi, yang kemudian disambut pertanyaan awak redaksi Radar Tasikmalaya Group. Moderator acara, Ayu Sabrina Barokah mengawali pertanyaan dengan menanyakan hal yang bisa menjadi alasan masyarakat memilih Fiman Diki. Sontak, komedian sekaligus aktor kawakan itu menjawab bahwa pasangannya, Fiman Alfarizi, memiliki komitmen serius dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Diki mengungkapkan bahwa belakangan ini sebenarnya banyak pejabat minta bertemu dengan dirinya. Namun, ia menolak karena khawatir menjadi pintu masuk terjadinya nepotisme dalam sistem pemerintahan apabila nanti ia dan Fiman terpilih. Bukan saya sombong atau memutus silaturahmi, takutnya kalau kami jadi, kami itu ingin posisikan pejabat sesuai kompetensi dan potensi yang ada, tegas pria yang mengaku masih keturunan Wiradadaha itu. Ia kemudian melanjutkan, bahwa masyarakat bisa memberikan dukungan pada pasangan Fiman Diki, lantaran berkomitmen membenahi kota. Diki menyebut jika keinginan membenahi kota itu bukan sebatas retorika tapi sudah mulai implementasikan dengan terjun langsung ke masyarakat, serta mengunjungi beberapa dinas untuk mengetahui kondisi terkini berbagai program pembangunan di kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan itu Diki dan Fiman juga kompak memaparkan program Tasik Pelak yang menjadi satu dari 4 program unggulan pasangan ini. Diki yakin program ini bisa menjadi solusi dari sejumlah masalah yang ada di kota Tasikmalaya. Mulai dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, inflasi, sampai kaitannya dengan masalah sampah. Kami ingin bangun ekonomi dari beberapa pesisir kota. Jadi tak jadi kita tetap komunikasi dengan masyarakat soal pengembangan potensi ekonomi. Kita tak mungkin bisa dorong warga, ayo bayar pajak, bayar retribusi. Sementara, pemerintah belum bisa berikan apa-apa ke masyarakat, papar Diki. Dalam kesempatan tersebut, Diki juga sempat ditanya mengenai alasannya dahulu mundur dari jabatan Wakil Bupati Garut, apakah akan melakukan hal serupa jika Diki dan Fiman menemui ketidakcocokan di tengah jalan saat menjabat? Diki pun menjelaskan persoalan itu secara lugas. Ia menceritakan bahwa kala itu dia bukan pundung alias merajuk. Akan tetapi ada beberapa poin yang menjadi landasan dirinya untuk akhirnya memutuskan mundur dari jabatan. Saya dulu bareng independen dengan Bupati. Sementara, di tengah jalan, Bupati masuk parpol. Sementara, saya harus mundur karena tak bisa masuk parpol. Dibilang makan gaji buta. Kemudian, ada alasan lain yang tak bisa saya ceritakan, jatuhnya nanti gibah. Kalau saya di kota Tasik ini, istiqomah bareng Pak Fiman, akan saya ingatkan. Sekarang saya paling cerewet, dan enaknya Pak Fiman itu mau diberi masukan dan diajak diskusi. Problem memang kalau pemimpin memperkaya diri tanpa pikirkan masyarakat, dan bebal ketika dikasih tahu, itu bahaya, tutur Diki menceritakan. Jangankan jabatan, saya mundur tak cuma di Garut, film seri Lorong Waktu juga, dulu saya mundur karena ada adegan pelukan, yang tidak sesuai dan komitmen dari awal. Ini soal menjaga integritas dan prinsip. Katanya mau bangun masyarakat. Kok nggak bengharken maneh misalnya begitu, saya pasti tak akan mau lanjut Diki. Maka dari itu, di pilkada ini, selepas ditakdirkan memimpin ia akan selalu mensupport Fiman dan paling cerewet mengingatkan. Itu semata dia lakukan bukan karena kemauan pribadi atau kepuasan pribadi. Tapi sebagai tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat, ucap Diki. Diki pun mengulas kesiapan daerah menyongsong bonus demografi 2024. Di mana, anak muda saat ini harus dididik agar tidak berpangku tangan kepada siapapun. Kemudian, menurunkan gengsi, agar bisa menunjukkan potensi diri di bidang apapun. Gengsi itu lebih berbahaya dari geng motor. Masa depanmu di tanganmu, masa depanku di tanganku, musuh utama anak muda itu gengsi, jelas Diki. Maka dari itu, melalui program pemberdayaan yang sudah ia susun bersama Fiman, diharapkan bisa memfasilitasi dan mewadahi potensi yang dimiliki generasi muda kota Tasikmalaya. Supaya, kultur media sosial yang hari ini kental dengan keglamoran dan gaya hidup hedon, bisa sedikit demi sedikit diperangi. Diki juga berprinsip untuk melakukan politik dengan cara sehat. Ia dan Pak Fiman tak pernah meminta dipilih,
karena barang siapa memperebutkan jabatan akan memicu penyesalan. Pada kesempatan tersebut, disinggung juga soal seleksi jabatan sekda yang tengah dilaksanakan Pemkot. Secara pribadi ia kurang sepakat diselenggarakan saat ini. Sebab, baik sekda, kepala dinas dan pejabat lainnya bakal diinstruksikan wali kota. Sebetulnya kalau boleh jujur sekda atau kepala dinas itu kan usarnya wali kota. Seyogianya yang tentukan sekda atau kadis ya wali kota. Hanya ikuti saja aturan, seperti penempatan PJ wali kota. Kan diputuskan pusat. Kita sadar ada aturan yang harus diikuti daerah, maka proses open bidding saat ini kita berharap semoga dilaksanakan sesuai aturan, ucap Diki berpendapat. Pihaknya berhusnuzon siapapun yang terpilih sebagai sekda nanti, merupakan pegawai terbaik di Kota Resik. Dikarenakan hasil seleksi yang ketat dan normatif sesuai peraturan dan ketentuan. Kedua figur ini juga bersepakat, apapun program yang dinilai sudah baik oleh era pemerintahan saat ini, akan dilanjutkan ketika mereka memimpin. Program yang dianggap kurang, bakal dievaluasi. Kalau program bagus kenapa gak dilanjut? Jangan begitu ganti kebijakan, alergi kepemimpinan sebelumnya. Sudah kami mapping apa yang bagus, yang tidak, kita dievaluasi. Keberlanjutan itu penting, tegas Diki.